Aspiration and Inspiration for Indonesia. Halo, berjumpa lagi dengan saya Indiska Handiana dalam acara Simeta Talk, Aspiration and Inspiration for Indonesia. Tentunya dengan tema menarik, Simeta Talk merupakan perbincangan seputar dunia, budaya, pendidikan, politik, ekonomi, di mana kita akan mengupas berbagai permasalahan dan juga hal yang inspiratif di masyarakat Indonesia. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih banyak pada sponsorship Menpotato dan Rumah Jagung yang telah mendukung acara ini. Dan kami kembali lagi perkenalkan, ini dia bersama Bapak Profesor Dr. Yance Rumahuru MA, Rektor IAKN Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Halo Bapak, kembali lagi. Selamat sore. Ya. Tentunya perbincangan tadi semakin seru dan semakin menarik karena ini merupakan suatu hal yang istilah menjadi konkret yang menjadi pusat perhatian masyarakat, bukan hanya itu saja tapi juga bagi pemerintah Indonesia, Pak. Dan tentunya ini sangat menginspirasi bagi kita semua, Bapak. Apalagi dalam membangun bangsa dan negara dibutuhkan sumber daya yang berkualitas sehingga bisa mencapai berbagai sektor. Salah satunya tadi di bidang pendidikan. Dan Bapak, mungkin kita juga ingin mengetahui lebih lanjut nih Pak, mengenai potensi yang ada di wilayah Provinsi Maluku, khususnya di wilayah Ambon Pak. Ya. Karena yang kita tahu bahwa di Ambon ini memiliki, khususnya Provinsi Maluku secara luas, memiliki potensi investasi yang cukup besar. Boleh di-share Pak ke masyarakat Indonesia apa saja yang menjadi potensi di Provinsi Maluku ini Pak? Terima kasih. Terima kasih Mbak Indi. Membicarakan Indonesia kaya dengan sumber daya alam itu iya. Dan secara khusus kawasan Timur Indonesia dan Provinsi Maluku punya sumber daya alam yang sangat kaya. Maluku sendiri punya kekayaan alam yang tidak hanya di darat tapi di laut. Dan kalau saat ini kita membicarakan tentang bagaimana pemanfaatan sumber daya alam, maka kita tidak terlepas dari bagaimana mengelola seluruh potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat. Dan dunia pertambangan kayaknya menjadi quote unquote itu subjek yang seksi bagi perbincangan masyarakat Indonesia dan investor saat ini. Tapi bagi saya bukan saja sumber daya alam yang bisa dieksplor itu, tapi bagaimana kita juga melihat potensi lain, pengembangan pariwisata misalnya, dan pengembangan industri di masyarakat itu menjadi hal yang sangat penting. Maluku sendiri sebagaimana diketahui saat ini memiliki sejumlah wilayah dengan tambang mulai dari minyak yang di darat maupun di laut, dan kemudian bagaimana pengelolaannya ini yang masih problematik. Membutuhkan sebuah kebijakan yang betul-betul berpihak kepada masyarakat, tidak hanya masyarakat Maluku tapi masyarakat Indonesia. Dengan cara apa? Secara nasional Presiden Jokowi telah menyatakan bahwa kalau tambang kita, kalau bisa jangan mentahnya yang dijual, diekspor, tapi kemudian mesti dikelola dan kemudian dalam bentuk produk. Itu menjadi hal yang sangat penting diperhatikan, tapi juga bagaimana masyarakat sejak awal terlibat dalam perencanaan sebuah proses eksploitasi alam di wilayahnya itu menjadi penting, sehingga tidak menegasikan hak-hak masyarakat adat, hak-hak kontinuitas hidup dari masyarakat, dan masyarakat tidak menjadi penonton di wilayahnya sendiri. Saya pikir itu hal yang di mana-mana di wilayah pertambangan menjadi isu yang terus diperbincangkan dan membutuhkan kebijakan, tapi kemudian butuh pengawalan terhadap kebijakan itu sendiri. Sering negara membuat
kebijakan, tapi tidak ada sebuah proses pengawalan terhadap apa yang sudah diputuskan oleh aparatur negara, dan itu yang membuat persoalan konflik terjadi di wilayah-wilayah. Oh, oke. Tapi mungkin Pak, apakah ada pertanyaan? Apakah mampu masyarakat di sana untuk melaksanakan eksplorasi itu, Pak? Maksud saya adalah pemerintah dan investor mestinya bisa sejak awal membangun kesepakatan dengan masyarakat, dan masyarakat tahu, masyarakat lokal setempat, masyarakat Indonesia itu tahu presentasinya yang didapat itu seperti apa, pembagian hasilnya seperti apa, dan kemudian seluruh proses itu berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Betul Pak, karena itu menjadi salah satu bisa masukkan anggaran di daerah tersebut ya Pak ya, Betul. mensejahterakan masyarakat Indonesia tentunya. Nah Pak, bagaimana Pak perkembangan potensi yang ada di Provinsi Maluku saat ini Pak? Apakah sudah sesuai harapan? Yang menguat di salah satu isu di Maluku saat ini adalah terkait dengan pengoperasian blok migas abadi, blok Masela, itu salah satu. Masih ada 20-an yang lain yang itu bisa dieksplorasi juga. Tapi persoalannya adalah Pak Jokowi pada waktunya, pada masa itu telah menetapkan tentang bagaimana itu prosesnya dilakukan di darat, tapi kemudian hari ini ada wacana untuk dikembalikan prosesnya itu dilakukan di laut. Nah, bukan persoalan di laut atau di darat, tapi sebetulnya kita melihat masyarakat akan diuntungkan dengan metode yang seperti apa. Dari perspektif investor, ya mungkin merasa ya kalau eksplorasi di laut itu akan meringankannya, menguntungkannya. Tapi bagi perspektif masyarakat itu tidak menguntungkan, karena bagaimana mengontrol satu produk gas yang kemudian itu bisa dilakukan untuk banyak hal, itu tidak bisa terkontrol. Karena itu pilihan masyarakat Maluku yang baik adalah dengan mengeksplorasi gas itu pengelolaannya adalah di darat. Di darat? Ya. Berarti potensi yang ada di Provinsi Maluku ini pertambangan, perikanan, kemudian ya sebetulnya tadi saya bilang kalau untuk pertambangan itu mulai dari nikel, minyak, emas, dan yang lainnya yang sebetulnya masih ada di perut bumi Maluku, dan itu ada di setiap pulau sebetulnya. Ini saya kira menjadi cadangan bagi Indonesia untuk kebutuhan eksplorasi, sehingga tidak harus juga dieksplorasi dalam waktu dekat, dan ya bisa membuat masyarakat Maluku itu tergusur, karena masyarakat Maluku itu pulau-pulau kecil ya. Jadi ada kalau berapa pulau? Ya lebih dari, jadi Maluku itu punya pulau-pulau yang saya tidak tahu jumlah. Tapi Maluku punya pulau-pulau besar dan kecil yang sebetulnya potensi tambang itu ada baik di pulau besar maupun pulau kecil, dan mengeksplorasi satu pulau itu mesti memperhatikan kapasitas daya dukung pulau itu sendiri, dan kemudian bagaimana konektivitas dengan pulau-pulau yang lain, baik di Kepulauan Maluku, Maluku Utara maupun di Indonesia secara keseluruhan. Luar biasa Bapak. Dan tentu itu bisa menjadi salah satu ikon bagi Provinsi Maluku ya Pak. Seperti itu. Seandainya Pak, kita berandai-andai boleh ya Pak ya? Seandainya jika Bapak adalah seorang pejabat daerah, program apa yang akan Bapak jalankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Maluku? Sebetulnya saat ini dengan menjadi rektor itu saya memposisikan diri sebagai mitra bagi pemerintah daerah. Karena itu mestinya kita bisa bersinergi untuk membangun masyarakat Maluku dengan banyak hal. Sinergi perguruan tinggi dengan pemerintah itu menjadi penting, sinergi dengan industri, dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain itu menjadi penting, sehingga kita memastikan bahwa dari segi perencanaan, pelaksanaan satu kegiatan atau program, termasuk program pemerintah,
itu mesti menjawab kebutuhan dan tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Oke. Jadi program yang bisa menyentuh tadi akan dibutuhkan oleh masyarakat, itu intinya ya Pak ya? Ya. Dan itu yang dibutuhkan? Iya. Dan ya kalau misalnya saat ini tanggung jawab bersama ya, sebagai pemerintah maupun masyarakat adalah memastikan bahwa kita aman. Jangan memberi diri untuk dibuat berkonflik. Potensi konflik itu ada di masyarakat, apalagi dalam tahun-tahun politik ya. Saya kira kita penting memastikan bahwa sekalipun pilihan-pilihan berbeda, tetapi kita mesti mengelola keragaman itu. Dan ya, politik identitas itu tidak terabaikan, tapi sebaiknya kita lebih cerdas untuk mengelola keberadaan kita di masyarakat. Betul sekali Pak. Dan tentunya juga mungkin itu salah satu bisa menjadi inspirasi bagi kita ya Pak ya. Apalagi Ambon itu terkenal dengan Ambon manisnya Pak. Ya. Seperti itu. Dan mungkin Pak, sebelum kita mengakhiri acara podcast kami juga sebagai generasi muda ingin tahu nih Pak, karena sekarang tantangan masuknya globalisasi, revolusi industri 4.0, tentunya ini seharusnya bisa menjadi suatu potensi dan peluang bagi kita untuk bisa berdaya saing secara kompeten. Namun masih saja ada permasalahan Pak, isu global, pergeseran ideologi seperti yang Bapak sampaikan, pasar bebas dan lain sebagainya. Bagaimana Pak kita sebagai generasi muda untuk bisa menghadapi tantangan yang ada saat ini? Menurut saya, generasi muda Indonesia ya, dan kalau kita membahasakan sebagai generasi milenial, sudah mesti menguasai sebuah skill tertentu yang itu membuatnya bisa lebih inovatif, kreatif, dan bisa punya daya saing. Nah, itu melalui pendidikan itu diasah, tapi juga bisa belajar sendiri. Tapi yang lebih penting lagi adalah generasi muda Indonesia, generasi milenial, tidak meninggalkan nilai-nilai kebangsaan. Penghayatan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar, Pancasila, dan kita punya wawasan kebangsaan mesti ditumbuhkan lebih baik lagi. Salah satu hal generasi muda Indonesia tidak salah, sangat menyukai budaya populer yang ada berkembang saat ini, entah Korea, entah negara yang lain. Tidak salah, tetapi bahwa kita punya identitas budaya yang mesti juga ditonjolkan dan orang melihat kekuatan identitas budaya kita itu apa. Sekarang berkembang batik. Batik salah satunya? Salah satu saya memakai batik ini, batik khas Maluku, dan ini batik Waraka. Motifnya ini motif cawat, itu pakaian perang malah. Oh ya, apa maknanya Pak? Ya, ini simbol-simbol yang sebetulnya menunjukkan pada posisi laki-laki perkasa, posisi perempuan yang ada dalam masyarakat, dan bagaimana relasi-relasinya dengan alam, dengan sesama itu dijaga. Saya ingin balik kepada satu pikiran tentang penting generasi milenial di tahun 2045 nanti. Kalau tadi di awal saya bilang bahwa mengasumsikan tahun 2045 adalah generasi yang cerdas, kecerdasan itu tidak hanya dengan kecerdasan intelektual saja, tapi kecerdasan yang lebih dari itu adalah dia mesti punya moral, karakter yang kuat, dan mesti memegang teguh ideologi bangsa Indonesia, sehingga berhadapan dengan globalisasi tadi, dengan perjumpaan antar suku bangsa, dia tetap bisa unggul sebagai bangsa yang kuat. Daya saing bangsa Indonesia mesti terus didorong dari berbagai segi, ekonomi, budaya, sosial, politik. Itu penting menjadi nilai tawaran negosiasi kita, diplomasi kita. Terima kasih. Dan mungkin Pak, ada satu tagline untuk kami Pak yang bisa menginspirasi generasi milenial khususnya, atau masyarakat Indonesia secara luasnya. Satu tagline saja Pak, mengenai pentingnya kita untuk bisa memotivasi diri.
pendidikan berdampak pada kesejahteraan. Karena itu pendidikan merata bagi bangsa Indonesia menjadi komitmen untuk membangun generasi Indonesia emas tahun 2045. Merdeka! Merdeka, luar biasa Bapak. Give applause. Terima kasih banyak Bapak atas perkenaannya sudah hadir di podcast kami. Jadi intinya kita sebagai generasi muda harus memiliki karakter, memegang ideologi, dan juga bagaimana kita terus meningkatkan skill untuk bisa menjadi diri yang bisa bersaing secara global, ya Pak ya. Setelah itu mungkin Bapak mohon izin karena waktu harus memisahkan kita. Terima kasih. Tetapi semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan, tentunya dengan tema yang menarik. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Rektor Profesor Dr. Yancoro Mahuru MA yang telah hadir di acara ini. Semoga Institut Agama Kristen Negeri Ambon terus semakin berkembang untuk meningkatkan pendidikan bagi mahasiswa yang ada di Indonesia. Saya Indiska Handiana pamit undur diri bersama Bapak. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspiration and inspiration for Indonesia.